Dalam sistem periodik terdapat unsur yang disebut unsur gas mulia. Unsur gas mulia adalah unsur yang terletak pada golongan 8A dalam tabel periodik. Kenapa disebut gas mulia? Karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan orbitalnya itu terisi penuh semua, sehingga stabil dan sangat sukar bereaksi untuk membentuk senyawa lain. Disebut juga bersifat inert, artinya sukar bereaksi dengan unsur lain. Unsur gas mulia terdiri dari He yaitu helium, Ne neon, Ar argon, Kr krypton, Xe xenon, dan Rn radon. Untuk gas mulia ini, selain lambangnya yang harus kita hafalkan, harus juga dihafalkan jumlah nomor atomnya atau jumlah elektronnya, karena nanti ini berguna untuk konfigurasi elektron unsur lain. Jadi kita harus menghafalkannya. He memiliki 2 nomor atom, Ne 10, Ar 18, Kr 36, Xe 54, dan Rn 86. Kemudian perhatikan jika diuraikan pada kulit-kulit KLMNOP, He itu memiliki 2 elektron valensi karena hanya terisi kulit K. Kemudian Ne itu terakhirnya elektron valensinya adalah 8. Selanjutnya demikian juga dengan Ar, Kr, Xe, dan Rn. Seluruhnya elektron valensinya adalah 8. Nah, ini yang 8 itu semua disebut oktet. Oktet itu artinya mencapai kestabilan jika elektron valensinya berjumlah 8. Sedangkan untuk He itu ada kekecualian, dia akan stabil jika elektron valensinya berjumlah 2. Nah, ini disebut dengan duplet. Jadi, seluruh unsur yang lain stabil jika memiliki 8 elektron valensi, kecuali helium stabil memiliki 2 elektron valensi. Teorinya adalah disebut duplet dan oktet. Karena urutan unsur-unsur pada gas mulia ini tidak boleh ada yang terbalik susunannya, maka untuk memudahkan menghafalnya supaya tidak terbalik, dibuat kalimat dari lambang atom dari unsur-unsur tersebut. Kita buat kalimatnya menjadi heboh negara Arab karena serangan ranjau. Jadi ini cara menghafalkannya supaya urutannya tidak terbalik. Heboh ini dari He, lalu Ne, ini Ar, karena ini adalah diambil Kr, serangan ini diambil Xe-nya, lalu ranjau diambil R dan N. Unsur-unsur gas mulia ini juga dapat digunakan untuk menuliskan konfigurasi elektron dari unsur-unsur lainnya dengan cara singkat. Misalnya terdapat unsur natrium yang memiliki 11 elektron, maka kita bisa menuliskan konfigurasinya secara singkat dengan mengambil unsur gas mulia yang memiliki jumlah elektron mendekati 11, yaitu Ne. Jadi 10 Ne kemudian dilanjutkan dengan 3S1. Misalnya lagi adalah Cr 24, maka
Kita gunakan yang dekat dengan 24 yaitu 18 AR. Dilanjutkan dengan 4S2, ini jumlahnya 20. Lanjutannya adalah 3D4. Itulah mengapa kita harus menghafalkan lambang unsur gas mulia beserta nomor atomnya. Tadi telah disebutkan bahwa sifat gas mulia itu adalah sangat sukar bereaksi untuk membentuk senyawa dengan unsur lain. Setelah melakukan berbagai eksperimen, barulah pada tahun 1962, ahli kimia yang bernama Neil Bartlett asal Kanada bisa mensintesis senyawa yang dibuat dari Xe, yaitu senyawa XePtF6 yang memiliki nama xenon heksafluoroplatinat. Inilah senyawa pertama yang dapat dibuat dari unsur gas mulia. Setelah penemuan ini, berturut-turut ditemukan senyawa yang bisa dibentuk oleh unsur Xe. Jadi ternyata Xe itu adalah unsur yang paling reaktif dibandingkan unsur pada golongan gas mulia. Senyawa-senyawa yang dapat dibentuk oleh Xe antara lain adalah XeF2, diberi nama xenon difluorida. Berikutnya adalah XeF4. 4 itu adalah tetra, berarti namanya xenon tetrafluorida. Kemudian XeF6. 6 itu adalah heksa, maka namanya menjadi xenon heksafluorida. Selanjutnya dapat ditemukan reaksi antara Xe dengan oksigen membentuk XeO3. Namanya menjadi xenon trioksida. Dan ada berikutnya XeO4, maka namanya menjadi xenon tetraoksida. Itulah senyawa yang mula-mula ditemukan oleh ahli kimia adalah unsur Xe yang bersifat paling reaktif di antara golongan gas mulia. Selanjutnya kita bahas sifat dan kegunaan masing-masing unsur pada gas mulia. Yang pertama adalah helium, tadi lambangnya adalah He, berwujud gas pada keadaan standar atau suhu kamar dan dapat dicairkan pada suhu yang rendah dan tekanan yang tinggi. Sifat yang kedua, He itu merupakan gas terbanyak di alam semesta setelah gas hidrogen. Misalnya dalam matahari itu terkandung 74% gas helium. Sifat yang ketiga, gas helium itu tidak berwarna, lalu tidak berbau, dan tidak beracun. Lalu berikutnya adalah kegunaan gas helium. Itu yang pertama sebagai pengisi balon gas. Jadi kalau ada balon gas yang bisa diterbangkan, itu isinya di dalamnya adalah gas helium. Kenapa bisa terbang? Karena massa helium lebih rendah dibandingkan massa udara di sekitarnya. Kemudian kegunaan lain adalah pengisi tabung gas penyelam. Jadi yang digunakan oleh penyelam yang menyelam ke dasar laut itu membawa tabung yang berisi gas helium. Dan kegunaan lain adalah sebagai bahan pada bahan bakar roket, jadi dicampurkan dengan bahan bakar roket agar tetap
bahan bakarnya berwujud cair. Berikutnya kita lanjutkan kepada gas neon. Lambangnya adalah Ne. Neon merupakan gas yang tidak berwarna, tetapi dia akan memancarkan warna oranye kemerahan jika diberikan medan listrik yang bertegangan tinggi. Dan neon digunakan sebagai bahan pengisi lampu neon, ya, lampu yang kita gunakan sehari-hari di rumah, dan juga sebagai gas pengisi pada tabung televisi. Kemudian gas argon, lambangnya adalah Ar. Gas argon itu merupakan gas terbanyak ketiga di sekitar atmosfer bumi. Jadi di sekitar atmosfer bumi itu terdapat gas yang terbanyak itu adalah N2O2, baru kemudian gas argon. 3 macam gas ini adalah yang terbanyak di atmosfer bumi. Gas argon akan memancarkan warna ungu dalam medan listrik yang bertegangan tinggi. Dan gas argon ini digunakan sebagai pengisi bola lampu pijar. Kita lanjutkan ke gas kripton, lambangnya adalah Kr. Gas kripton itu merupakan gas yang paling langka di atmosfer bumi, jadi jumlahnya sangat sedikit. Gas kripton memancarkan warna putih di dalam medan listrik yang bertegangan tinggi. Dan gas kripton ini digunakan dalam lampu landasan pacu di bandara untuk sebagai petunjuk bagi pesawat terbang yang akan lepas landas. Selanjutnya gas xenon atau lambangnya adalah Xe. Tadi kita sudah bahas, gas xenon merupakan gas yang paling reaktif bila dibandingkan dengan gas mulia lainnya. Jadi paling banyak atau paling mudah bereaksi dengan unsur lain. Gas xenon digunakan sebagai obat bius atau anestetik pada proses pembedahan. Dan selain itu, gas xenon digunakan pada lampu kilat untuk fotografi. Unsur gas mulia yang terakhir adalah radon. Lambangnya adalah Rn. Radon itu adalah satu-satunya unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Lalu sama ini tidak mudah bereaksi dan tidak berwarna. Itu sifatnya. Kemudian unsur radon ini karena bersifat radioaktif maka digunakan dalam radioterapi penyakit kanker. Juga digunakan pada sistem peringatan gempa dan juga untuk petunjuk keberadaan mineral radioaktif. Misalnya untuk mencari keberadaan biji uranium di dalam tanah. Berikut ini kita bahas contoh soal tentang gas mulia. Yang pertama, kita diminta menentukan sifat gas mulia berikut dengan semakin bertambahnya nomor atom. Ini maksudnya dari atas ke bawah. Titik didih dan titik leleh ini sama. Dari atas ke bawah semakin besar. Semakin besarnya titik didih dan titik leleh itu disebabkan gaya van der Waals-nya itu semakin kuat. Jadi untuk memutuskan ikatan atau mendidih, berarti memutuskan ikatannya itu memerlukan titik didih yang lebih tinggi. Kemudian energi ionisasi dari atas ke bawah ini semakin kecil. Energi ionisasi adalah energi untuk melepaskan elektron. Dari atas ke bawah pada unsur gas mulia itu semakin kecil. Kemudian jari-jari atom. Jari-jari atom tentu saja dengan bertambahnya nomor atom,
maka jumlah kulitnya akan semakin besar atau akan semakin banyak. Maka ini juga dari atas ke bawah semakin besar. Jadi jumlah kulitnya itu semakin banyak. Sifat keelektronegatifan dari gas mulia itu memiliki nilai 0. Ini artinya gas mulia itu tidak memiliki kecenderungan untuk menarik atau menangkap elektron. Jadi keelektronegatifannya nilainya 0 dan energi ionisasinya nilainya tinggi. Energi ionisasi ini adalah untuk melepaskan elektron. Dia juga sangat sulit melepaskan elektron, jadi nilai energi ionisasinya tinggi. Dan sebaliknya keelektronegatifannya justru nilainya 0 karena tidak mempunyai kecenderungan untuk menangkap elektron. Jadi sangat sukar bereaksi, tidak mudah melepas elektron dan juga tidak mudah menangkap elektron. Perhatikan contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat tabel energi ionisasi unsur gas mulia. Unsurnya yaitu PQRST dan diketahui harga energi ionisasinya masing-masing. Yang diminta kita adalah menentukan urutan unsur gas mulia menurut kenaikan nomor atomnya. Kita ingat dulu, kita tuliskan di sini. Semakin besar nomor atom pada gas mulia ya, semakin besar nomor atom, maka semakin kecil energi ionisasinya. Energi ionisasi kita singkat dengan EI. Kita urutkan nilai energi ionisasinya mulai dari yang terkecil. Dilihat di tabel, yang terkecil adalah R, lalu 1040 ini, lalu ke Q, lalu P, kemudian T, dan terakhir adalah S yang terbesar. Ini adalah urutan dari energi ionisasi. Makin besar energi ionisasinya, makin besar. Sedangkan yang ditanya itu adalah urutan kenaikan nomor atom. Berarti berkebalikan. Kenaikan nomor atom justru berkebalikan dengan energi ionisasi. Ini adalah urutan kenaikan nomor atom yang semakin besar. Jadi jawabannya, jika ditanya nomor atom yang semakin besar, urutannya adalah mulai dari S. Jadi jawabannya adalah S, T, P, Q, dan R. Dalam sistem periodik, unsur halogen itu terletak pada golongan 7A. Unsur halogen itu terdiri dari F, Cl, Br, I, dan At. F itu adalah fluorin, Cl adalah klorin, Br adalah bromin, I itu iodin, kadang-kadang disebut iodium, At itu adalah astatin. Untuk menghafalkannya, karena urutannya tidak boleh terbalik, unsur halogen itu kita hafalkan dengan kalimat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. F-nya itu kita beri nama saja Fuji kolon, baru itu antik.
Jadi karena susunannya tidak boleh terbalik, kita hafalkan. F itu tadi adalah fluorin, Cl ini diambil dari Cl-nya yaitu klorin, Br ini B dengan R-nya menjadi bromin, ini diambil I yaitu yodium, dan At itu diambil untuk astatin. Sekarang kita perhatikan konfigurasi elektron pada unsur halogen menurut kulit-kulit atomnya. F memiliki 9 elektron, terurainya pada kulit K terdapat 2 elektron, kulit L 7 elektron. Cl memiliki 17 elektron, berarti KLm. 35 bromin berarti pada konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 7 KLMN dan seterusnya. Perhatikan jumlah elektron valensi pada unsur halogen itu semuanya berjumlah 7. Ini artinya sangat mudah menangkap elektron karena hanya membutuhkan 1 elektron untuk menjadi stabil. Karena itu disebut unsur yang sangat reaktif atau sangat mudah menangkap elektron. 7 ini hanya kurang 1 elektron menjadi 8 elektron valensi. Diingat lagi, untuk menjadi stabil, suatu atom selalu berpatokan pada unsur gas mulia, yaitu elektron valensinya menjadi 8. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat unsur halogen. Sifat yang pertama itu ditentukan oleh konfigurasi elektron valensinya menurut diagram Aufbau. Elektron valensi dari halogen selalu Ns2 dan Np5. Karena kalau dijumlah 2 ditambah 5 itu sama dengan 7, berarti golongan 7A. Jika digambarkan diagram orbitalnya, orbital S ini berisi elektron yang berpasangan, sedangkan orbital P itu 2 orbitalnya berisi elektron berpasangan dan 1 lagi berisi elektron yang tunggal atau belum berpasangan. Elektron yang tidak berpasangan ini ternyata dapat digunakan untuk membentuk pasangan elektron dengan atom halogen lainnya. Sehingga dalam keadaan bebas, halogen itu tidak ditemukan berdiri sendiri, melainkan selalu membentuk molekul diatomik, yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2. Sifat yang kedua dari unsur halogen adalah dari atas ke bawah atau dari atom fluor sampai astatin, titik didih dan titik lelehnya itu semakin tinggi. Karena dari atas ke bawah, gaya van der Waals-nya itu semakin besar, sehingga makin sulit diputuskan ikatannya. Yang ketiga, energi ionisasi dari halogen itu sangat tinggi. Ini berarti unsur halogen itu sangat sukar melepaskan elektron valensinya. Kita ketahui bahwa elektron valensi dari unsur halogen itu berjumlah 7. Dan 7 itu sangat sukar untuk dilepaskan atau sangat sukar menjadi ion positif. Selanjutnya, sifat yang keempat adalah afinitas elektron unsur halogen itu sangat tinggi, yang berarti unsur halogen itu sangat mudah menangkap elektron dan membentuk ion negatif. Lambangnya adalah F- karena hanya menangkap 1 elektron. F-, Cl-, Br-, dan I-. Kita mulai membahas satu persatu unsur halogen, pembuatan dan kegunaannya. Unsur yang pertama adalah unsur fluorin atau F. Unsur fluorin itu pertama kali dipisahkan dari senyawanya oleh ahli kimia yang bernama Moisson pada tahun 1886.
dengan cara elektrolisis lelehan dari senyawa fluorin. Kemudian senyawa HF itu dapat digunakan untuk mengukir kaca karena dia bisa bereaksi dengan zat pembentuk kaca yaitu silikon oksida. Reaksinya adalah seperti ini, 4HF ditambah SiO2, ini adalah bahan pembentuk kaca, menghasilkan SiF4 dan H2O. Kegunaan unsur fluorin dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pada senyawa tetrafluoroetena. Bahasa sehari-harinya kita sebut dengan teflon. Dan rumusnya adalah CF2 berikatan dengan CF2. Teflon ini digunakan pada alat-alat masak dan disebut lapisan anti lengket. Lalu yang sering digunakan lagi adalah freon. Memiliki rumus CCl2F2. Ini sering disebut dengan senyawa CFC. Freon ini digunakan sebagai cairan pendingin pada AC dan kulkas. Tetapi freon ini memiliki efek samping, yaitu bisa mengakibatkan iritasi pada tenggorokan dan juga bahaya untuk pemanasan global karena dapat membuat lapisan ozon itu menipis. Untuk mencegahnya, maka kita harus sering-sering memeriksa isi freon pada AC dan juga pada kulkas. Dan sekarang sudah banyak dibuat kulkas atau AC yang bertuliskan non-CFC. Jadi sudah mulai banyak ditinggalkan CFC ini. Selanjutnya, fluorida itu sering ditambahkan pada pasta gigi yang gunanya adalah untuk mencegah kerusakan gigi atau mencegah gigi berlubang. Kita lanjutkan ke unsur kedua pada unsur halogen, yaitu klorin. Klorin dapat dipisahkan dengan cara elektrolisis lelehan natrium klorida atau NaCl dengan menggunakan proses Downs, atau juga dipisahkan dengan cara elektrolisis larutan NaCl dan disebut proses sel diafragma. Senyawa klorin yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah kaporit. Rumusnya adalah CaClO 2 kali, dan juga kapur klorin CaOCl2. Ini digunakan sebagai zat pemutih, ya misalnya pada Baiklin yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk pemutih pakaian, dan juga sebagai desinfektan atau pembunuh bakteri dan kuman pada air minum dan juga pada air di kolam renang. Selanjutnya, senyawa klorin terdapat pada NaCl. Ini pasti digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Natrium klorida itu adalah garam dapur. Fungsinya adalah sebagai penyedap rasa dan juga bisa digunakan sebagai pengawet makanan. Misalnya untuk membuat ikan asin itu menggunakan pengawet NaCl. Lalu berikutnya, NaClO disebut juga larutan Clorox. Ini fungsinya juga bisa sebagai bahan pemutih pakaian, atau kadang-kadang disebut bahan pengelantang. Itu artinya pemutih pakaian. Selanjutnya, klorin berperan penting dalam pembuatan senyawa polikarbonat. Senyawa polikarbonat ini banyak digunakan untuk membuat panel atap, lampu mobil, dan juga sol sepatu. Sedangkan dalam dunia kedokteran, klorin banyak digunakan untuk bahan pembuatan obat-obatan. Misalnya untuk membuat senyawa organik yang larut. Kita lanjutkan ke unsur halogen yang ketiga, yaitu bromin. Lambangnya adalah Br.
Bromin atau brom digunakan sebagai bahan pembuat senyawa C2H4Br2 dan senyawa ini digunakan untuk meningkatkan mutu bensin. Walaupun sekarang sudah banyak ditinggalkan karena ternyata membuat pencemaran udara atau polusi udara. Bromin selain itu digunakan juga pada industri plastik untuk membuat berbagai produk seperti kabel, lalu konektor, karpet, cat pelapis, dan berbagai peralatan dapur. Bromin juga digunakan dalam industri pakaian dan furniture, yaitu untuk mencegah berbagai produk agar tidak mudah terbakar. Kegunaan lain dari brom itu adalah untuk membuat pestisida atau membasmi hama. Selanjutnya, metil bromida itu digunakan sebagai fumigate. Itu artinya pelindung biji-bijian yang disimpan dengan cara membasmi hama atau kutu. AgBr atau perak bromida itu digunakan untuk memproduksi plat film yang digunakan dalam bidang fotografi. Itulah sifat dan kegunaan bromin. Selanjutnya, unsur yang keempat pada halogen adalah iodin atau lambangnya I, kadang-kadang disebut juga iodium. Iodin pertama kali ditemukan oleh ahli kimia yang bernama Curtius pada tahun 1811 dengan cara mereaksikan cairan dari rumput laut lalu ditambahkan H2SO4 dan ternyata menghasilkan larutan yang berwarna ungu kehitaman. Setelah dicek, ini mengandung yodium. Kemudian yodium itu terdapat dalam obat merah atau biasa disebut betadine yang berfungsi sebagai antiseptik atau pembersih luka. Dalam laboratorium, yodium itu digunakan untuk menguji dan mengidentifikasi amilum. Jika suatu bahan mengandung amilum ditetesi dengan yodium, maka menghasilkan warna ungu atau biru gelap. Kegunaan lainnya adalah senyawa kalium yodat atau KiO3 dan kalium yodida atau Ki. Jika ditambahkan pada garam dapur atau NaCl, ini berguna untuk membentuk garam dapur yang dapat mencegah penyakit gondok. Selanjutnya, perak yodida atau AgI digunakan dalam pembuatan film, yaitu bidang fotografi. Iodoform atau rumusnya adalah CHI3, itu digunakan pada lensa polaroid dan bisa digunakan juga sebagai bahan antiseptik. Dan Ki atau kalium yodida punya fungsi lain, yaitu dapat digunakan sebagai obat anti jamur. Selanjutnya adalah unsur yang terakhir pada golongan halogen atau golongan 7A, yaitu astatin. Astatin berasal dari bahasa Yunani, yaitu astatos, yang artinya tidak stabil. Tidak stabil ini karena astatin merupakan unsur radioaktif yang berumur pendek, dan yang paling stabil itu hanyalah astatin isotopnya dengan nomor 210 nomor atomnya dan waktu paruhnya sebesar 8,1 jam. Ini artinya dalam waktu 8,1 jam astatin itu akan meluruh dan berubah menjadi atom lain. Astatin juga merupakan unsur radioaktif yang paling langka atau paling sedikit. Dalam kerak bumi saja hanya terdapat sekitar 25 gram unsur astatin, dan itu pun hanya pada waktu-waktu tertentu.
Kegunaan astatin adalah sebagai pelacak radioaktif karena sifatnya adalah bersifat radioaktif dan bisa digunakan untuk radioterapi dalam pengobatan penyakit kanker. Dan kemudian astatin bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur reaksi kimia. Ini juga berkaitan dengan sifat astatin yang radioaktif. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal tentang unsur halogen. Soal yang pertama, unsur halogen mudah bersenyawa dengan logam membentuk senyawa ion. Kalian diminta menentukan senyawa ion yang tepat antara A, B, C, D, E. Kita ingat lagi, senyawa ion itu terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. Di sini unsur non-logamnya adalah unsur halogen. Kita periksa yang pertama, NaCl. Itu betul Na-nya logam, Cl-nya non-logam. Tetapi ini yang salah adalah angka 2-nya, karena kita tahu Na itu adalah golongan 1A. Maka seharusnya rumus yang tepat itu harusnya adalah NaCl. Jadi bukan ada angka 2-nya di belakang. Karena Na itu valensinya adalah 1 dari golongan 1A. Sedangkan yang B justru Mg itu dari golongan 2A. Ini juga salah, maka yang betul itu adalah rumusnya MgCl2. Karena Mg itu berasal dari golongan 2A atau alkali tanah. Jadi yang A dan B ini salah. Kita periksa yang C, AlCl3. Al itu berasal dari golongan 3A. Maka ini rumusnya adalah tepat, AlCl3. Kita periksa dulu yang D dan E. Ini kenapa salah? Karena Si dan P itu adalah non-logam. Jadi ikatan yang terbentuk bukan ikatan ion, melainkan ikatan kovalen. Dan senyawa D dan E ini disebut senyawa kovalen. Contoh soal nomor 2. Di antara senyawa klorin berikut, kalian diminta menentukan manakah yang merupakan asam paling kuat. Yang harus diingat itu adalah semakin banyak atom oksigen yang terikat atau ditulis di sini, semakin banyak jumlah atom O yang diikat, maka akan semakin kuat asamnya. Jadi otomatis kalau ditanya yang paling kuat, jawabannya adalah yang jumlah O-nya paling banyak, yaitu HClO4. Kita sambil mengingat nama-namanya. HCl itu cara memberi namanya adalah asam klorida. Lalu HClO itu adalah asam hipoklorit. HClO2 itu namanya adalah asam klorit. Kemudian HClO3 adalah asam klorat. Dan HClO4 adalah asam perklorat. Jadi kadang-kadang di soal disebutkannya adalah nama asamnya. Kita harus tahu asam yang paling kuat adalah asam perklorat. Sedangkan